Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Elul, Month of Repentance atau bulan pertobatan. Besok sore, saudara-saudara, kita akan merayakan ibadah Yom Kippur. Jadi saya perlu kasih tahu bahwa besok pagi tidak ada ibadah, juga tidak ada streaming. Streamingnya kapan, saudara-saudara? Sore. Tolong diingat ya Bapak Ibu, jadi kalau saudara yang di berbagai tempat besok mengikuti streaming pagi tidak ada. Adanya streaming sore. Sekaligus kita merayakan Hari Raya Yom Kippur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama merenung sejenak. Bagaimana bangsa Israel saat mereka berada di bulan Elul, bulan pertobatan. Bulan Elul kita sudah lewat. Kita sekarang sudah masuk ya pada kemarin perayaan Hari Raya Yom Teruah, kita sudah masuk ke 1 Tisri. Dan sekalipun kita sudah ada di bulan Tisri, saudara-saudara, tetapi bangsa Israel itu masih ada dalam suasana pertobatan. Artinya begini, karena selama bulan Elul itu mereka mempersiapkan hati sampai mereka berada pada perayaan Yom Kippur. Karena di perayaan Yom Kippur, disitulah bangsa Israel dihapus seluruh dosa-dosanya. Orang-orang Israel mereka datang ke Bait Suci. Dan disitulah imam besar setahun sekali pada perayaan Yom Kippur mereka masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi perayaan Yom Kippur esok sore itu merupakan hari raya yang paling kudus dari semua hari raya yang ada. Dan disitulah imam besar berdoa kepada Bapa Yahweh dan seluruh dosa-dosa bangsa Israel itu dihapus. Nah, saat ini kita sedang berada dalam persiapan untuk masuk perayaan Yom Kippur esok sore. Saya berharap saudara bisa hadir semua, kecuali saudara yang ada di luar kota tentu akan sulit. Saudara bisa ikutin streaming. Tetapi selama saudara bisa hadir di perayaan Yom Kippur, itu sangat indah sekali, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, bulan Elul, saya akan cerita tentang bulan Elul, saudara-saudara, yang merupakan bulan pertobatan. Dan pertobatan itulah yang merupakan sesuatu di mana kehidupan kita itu diperbaharui. Pertobatan yang membawa kita dalam keselamatan adalah saat kita masuk dalam meterai kepemilikan baptisan pembaharuan. Kenapa saya kasih gambar seperti itu, saudara-saudara? Karena apalah artinya kita bertobat, menerima Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, tetapi saudara belum dimeterai. Saudara masih mengikuti meterai yang lama, ada ikatan dengan sesembahan yang lama. Saya kemarin sudah memberikan ilustrasi secara spesifik, saudara-saudara, bahwa ketika kita dibaptis
dalam nama siapa? Kalau saudara dibaptis dalam nama si Allah tadi, yang adalah bukan Tuhan kita, maka sesembahan itu akan ikut dengan kita. Nama itu akan ikut dengan kita sampai di kursi pengadilan Tuhan. Sampai kecuali kita dilepaskan, maka nama itu tidak akan bisa menuntut kita. Karena yang saya tahu bahwa bangsa Israel itu menyembah Bapa Yahweh. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di bulan Elul, bangsa Israel itu adalah bangsa yang membuat sebuah pernyataan. Pernyataannya itu seperti yang tertulis di dalam kitab Shir Hashirim. Dalam kitab Kidung Agung, dia katakan apa? Ani ledodi wedodi li. Yang artinya, aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Itu adalah sebuah pernyataan dari Putri Sulamit dan Raja Salomo. Hubungan cinta yang begitu kuat. Ini ada di dalam kitab Shir Hashirim atau kitab Kidung Agung pasal 6 ayat yang ketiga. Kalau kita lihat di dalam teks bahasa Inggris dikatakan I'm to my beloved and my beloved is mine. Di sini ada saling keterikatan satu dengan yang lain. Kalau saudara melihat kata ini Ani ledodi wedodi li. Ini kalau kita baca dari sini ya. Ani ledodi wedodi li. Nah, kalau saudara ambil huruf depannya, itu akan membentuk kata Elul. Ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Di mana pada bulan Elul, di situ orang harus membuat sebuah pernyataan bahwa aku itu adalah miliknya Bapa Yahweh dan Bapa Yahweh adalah milikku. Memang kita menyadari bahwa ucapan ini adalah ucapan yang membuat sebuah kecemburuan bagi dunia alam setan, saudara-saudara. Karena dengan kita membuat pernyataan, setan pasti tidak suka. Dan ucapan ini adalah ucapan gadis sulam ya, yang mengutamakan cinta kepada mempelai laki-laki daripada sebuah kehormatan atau harta. Yang kalau saya katakan begini bukan berarti harta dan kehormatan itu tidak penting. Tetapi harta dan kehormatan itu memiliki level yang berada di bawah kekuatan cinta antara manusia dengan Tuhan. Karena dengan kita memiliki kekuatan cinta, maka hambatan seperti apapun akan diterobos. Saya ambil contoh ketika saudara mencintai seseorang. Ketika ada perjanjian, ayo kita ketemuan. Tetapi ternyata hujan. Apa yang akan saudara lakukan? Apakah kita berkata, maaf ya sayang, saya nggak bisa ketemuan sama kamu karena hujan. Apakah seperti itu, saudara? Saya yakin tidak. Bahkan ada orang yang sampai membuat sebuah puisi yang berkata, sekalipun hujan api pun aku akan seberangi. Boro-boro hujan api, saudara, hujan beneran saja sudah nggak datang. Lalu di mana kekuatan cintanya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana dengan kita? Apakah di saat bulan Elul, sekalipun kita sudah ada di bulan Tisri, tetapi besok sore
kita masuk perayaan Yom Kippur, di mana imam besar masuk ke ruang Maha Kudus dan seluruh dosa-dosa umat Israel itu dihapus. Nah, sampai sekarang pun, sekalipun kita ada di bulan Tisri, tetapi mereka memiliki pengharapan dan selalu mengambil sebuah komitmen bahwa kekuatan cintaku kepada Bapa Yahweh tidak akan pernah bisa digoyahkan dengan cara apapun juga. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar untuk merenung apa-apa yang pernah kita lukai hati Bapa. Makanya besok kita ada ritual. Saya berharap saudara yang ada di berbagai tempat, yang misalkan di luar negeri atau di mana-mana yang tidak bisa hadir di tempat ini, saudara bisa membuat sebuah tulisan, tulis di kertas, saudara-saudara, tidak usah kasih tahu orang lain, itu untuk saudara sendiri. Tulis apa yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara boleh ditulis di situ. Aku melakukan begini, saudara tulis. Nah, nanti pada saat ada ritual di sini, pembakaran dari tulisan-tulisan yang berisi dosa itu, kalau di sini nanti kita akan remas dan kita buang dengan energi benci terhadap dosa. Dan disitulah kita melihat bagaimana secara hukum profetik kita dilepaskan dari segala kuasa dosa. Saudaraku yang terkasih, bulan Elul itulah Moshe naik ke Gunung Sinai untuk memintakan pertobatan bagi bangsa Israel. Dan kalau saya lihat kata Elul, ya di bulan Elul, Elul itu memiliki nilai gematria 67. Saya sangat senang sekali kalau saya berbicara membahas hal ini dari sisi pandang Ibrani, mesti kita akan lihat angka gematria ini mengarah kemana. Saudaraku yang terkasih, bulan Elul itu memiliki nilai 67 angka gematria. Lalu pertanyaannya, angka gematria 67 itu untuk kalimat apa? Dan kalau saya lihat di dalam pola Ibrani, kata binah. Binah itu juga memiliki nilai 67. Binah itu ditulis dengan bet, yod, nun, he. Binah itu artinya dididik. Dididik supaya bijaksana. Kalau saudara mempelajari Tree of Life atau pohon kehidupan yang dalam bahasa Ibrani itu Sefirot, saudara akan menemukan kata binah di situ. Bagaimana kita akan dididik, dibimbing. Tentu kalau sekarang yang membimbing itu tidak lain adalah Roh Kudus. Yang membimbing kita, menolong kita di saat kita menghadapi segala macam kesulitan. Jadi bulan Elul dalam pandangan Ibrani adalah bulan di mana Tuhan itu sangat dekat dengan manusia. Kalau dia dekat dengan manusia, apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu? Kalau kita melihat raja-raja pada zaman dulu, dia tidak pernah keluar menjumpai rakyatnya. Tetapi di bulan-bulan dan tanggal atau waktu yang ditentukan raja itu, dia akan datang. Dan di bulan Elul itulah di mana Bapa Yahweh menghampiri manusia. Dan sangat dekat, sehingga di situ imam besar akan berbicara kepada Bapa Yahweh. Tetapi sekarang kita sangat bersyukur
Karena melalui Yeshua HaMasyiah yang adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia saat dia mati di atas kayu salib. Firman Tuhan ceritakan bahwa tabir bait suci terbelah menjadi dua. Artinya ketika kita menghampiri Bapa Yahweh, tidak harus melalui imam besar. Karena kita bisa langsung berhubungan dengan Sang Pencipta melalui nama Yeshua HaMasyiah. Disitulah kita sangat bersukacita karena kita tidak lagi mengalami kesulitan. Kita lanjut Bapak Ibu yang terkasih. Orang-orang Ibrani saat ini dalam persiapan masuk Hari Raya Yom Kippur, dan biasanya yang saya pelajari saudara-saudara, mereka ini akan mengucapkan atau mengirimkan ucapan menggunakan kartu dengan kata-kata ketifah vehatimah tovah. Ini dalam teks Ibraninya saya tulis di sini ya, yang artinya selamat kamu ditulis di dalam kitab kehidupan dan dimeteraikan. Saudara yakin bahwa nama saudara sudah dimeterai dalam kitab kehidupan? Amin. Tentu bagi saudara yang sudah dibaptis pembaharuan. Saudara sudah tidak ada lagi ikatan dengan nama sesembahan yang lama yang bukan sesembahannya bangsa Israel. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang terkasih, kata ketifah vehatimah tovah ini itu akan membuat orang-orang Israel itu sangat bersukacita. Dan di perayaan Yom Kippur mereka juga mengucapkan gemar khatimah tovah yang artinya selamat kamu sudah dimeterai dalam kitab kehidupan. Di tahun baru kemarin perayaan Yom Teruah kita makan apel dan madu. Saya tidak terangkan lagi, tetapi intinya adalah kita memasuki tahun yang manis, tahun yang baru, yang semuanya diperbaharui, termasuk kehidupan kita pun juga diperbaharui. Namun demikian saudara-saudara, ketika kita mengucapkan gemar khatimah tovah, selamat kamu sudah dimeteraikan dalam kitab kehidupan, bukan berarti tidak ada godaan. Saya ambil contoh, berapa banyak di antara umat-umat Tuhan yang guling imannya hanya karena dia mendapatkan godaan. Misal, saudara yang masih muda, saudara melihat seorang perempuan yang cantik, kaya raya, pandai, dan menjalin hubungan kasih. Lalu sang pacar berkata begini, oke, saya mau terima kamu, tetapi kamu harus satu iman dengan saya. Ayo, bagaimana? Apakah kita akan berkata, ya oke, enggak apa-apa, yang penting kita hidup bersama. Atau saudara mengambil sikap, maaf, untuk masalah iman, saya tidak bisa diganggu gugat. Beranikah kita berkata seperti itu? Atau barangkali, saudara-saudara, ketika kita melihat bagaimana kita akan dipromosikan jabatan kita untuk naik, tetapi ada godaan, boleh jabatanmu saya naikkan, tetapi kamu harus beriman ke kepercayaan ini. Atau saudara akan berkata, imanku tidak akan pernah tergoyahkan. Kalau berbicara masalah iman Bapak Ibu, saya selalu terinspirasi dengan 3 orang pemuda yang sangat hebat. Pemuda Ibrani yang tinggal
di negeri Babel. Dia berani tunjukkan imannya. Siapakah beliau bertiga ini? Tidak lain adalah Misael, Hananya, dan Azaria. 3 pemuda yang hebat. Dia berani buktikan imannya. Padahal waktu itu perintahnya dari raja langsung. Ketika engkau mendengar suara musik bunyi-bunyian, kamu semuanya harus sujud kepada patung dari buatan Raja Nebukadnezar. Jadi ketika suara bunyi-bunyian, musik itu mulai dibunyikan, semua orang itu sujud. Hanya 3 orang pemuda yang tetap berdiri dengan tegaknya. Kira-kira kalau dia hidup di zaman sekarang, mungkin dan di situ ada pendeta, barangkali dikritik 3 pemuda ini. Kok kamu bodoh amat sih? Apa susahnya Tuhan? Tuhan itu kan Maha Pengampun. Apa susahnya kalau kamu sujud? Wong sujud ya paling cuma 3-4 menit. Setelah itu bangun kembali, kedudukanmu masih tetap. Dan yang kedua, kamu gampang minta ampun. Kan seperti itu zaman sekarang, saudara. Beriman sih beriman, boleh, tapi pakai logika. Saya sering sekali mendengar istilah seperti itu. Iman boleh pakai iman, tapi logika. Tapi bagi saya, iman dan logika itu bisa saja bertentangan. Kenapa begitu banyak orang yang sekarang ini merasa ketakutan yang luar biasa? Lawang mau ibadah kok ketakutan, saudara-saudara. Takut corona katanya. Kan ini tragis banget ya Bapak Ibu. Di mana iman kita? Apakah dengan tidak beribadah itu corona tidak akan mengena? Ya tidak. Corona itu akan bisa kena siapa saja, bahkan orang yang cuma tiap hari di kamar pun bisa terjadi. Jadi saya perlu katakan kenapa kita mengalami ketakutan yang sedemikian hebatnya. Orang-orang saat ini begitu banyak yang berani melepaskan kedudukannya demi untuk suatu karier. Tetapi dengan kita melihat apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu dengan berani berkata, Ani ledodi wedodili. Itu membuktikan pernyataan iman seperti 3 pemuda tadi yang berkata, Yahweh Elohimku akan menolong aku. Tetapi seandainya tidak, nah ini saudara, seandainya tidak, perlu Tuanku Raja ketahui bahwa aku tetap tidak akan mengikuti perintah Tuanku Raja untuk menyembah patung buatan Tuanku Raja. Itu namanya iman, saudara-saudara. Iman yang tanpa logika, mau dibakar kek, mau dicemplung ke air kek, mati besok, mati lusa sama saja. 3 pemuda ini luar biasa, saudara. Dan Bapa Yahweh buktikan kemahakuasaannya. Ketika dia harus masuk ke dalam dapur api perapian yang menyala-nyala, bahkan dikatakan ditinggikan apinya, nyala apinya itu dikuatkan 7 kali lipat. Itu bayangan saya, oh itu api las. Besi bisa meleleh, saudara-saudara. Tetapi kitab suci mengatakan tidak sehelai rambutnya pun yang terbakar. Siapa yang bisa lakukan itu kalau bukan Bapa Yahweh yang disembah oleh 3 pemuda itu? Dan hari ini saya beritahu, jangan saudara takut dengan situasi dan kondisi yang ada. Karena saya percaya Bapa Yahweh menjadi pelindung dalam hidup saudara. Dia bukan cuma melindungi diri saudara,
tetapi dia juga melindungi karier saudara. Dia juga melindungi usaha saudara. Tidak usah takut saudara-saudara. Melalui bulan Elul adalah bulan pertobatan, kita merenungkan bahwa yang harus kita takuti adalah kekuatan Tuhan itu sendiri. Saya selalu berpikir di dalam pikiran saya bahwa ketentuannya itu Tuhan. Kalau Tuhan itu mau membuka, nggak ada manusia yang bisa menutup. Bahkan kekuatan terbesar manapun tidak akan pernah bisa. Tetapi sebaliknya kalau Tuhan yang menutup, tidak ada kekuatan yang terbesar di dunia ini yang sanggup untuk membukanya. Saudaraku yang terkasih, ayo siapkan betul-betul hati saudara. Karena kita tidak tahu kapan hari kematian kita. Jangan sampai menyesal di belakang hari dan saudara akan nyesel nggak habis-habisnya. Karena saat ini kita pergunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin. Saya menganjurkan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di luar kota, yang ada di luar pulau, jikalau ada punya kesempatan untuk datanglah ke kota Magelang ini. Kami siap untuk membaptis saudara, memberikan meterai kepemilikan. Saya tidak peduli mau jam berapapun, bahkan tengah malam pun, saya bisa membaptis orang. Karena apa? Karena itu adalah jaminan keselamatan. Jangan sampai saudara nanti menyesal selama-lamanya. Ini bukan berbicara organisasi, ini bukan berbicara tentang agama, tetapi ini berbicara tentang jaminan keselamatan. Kita harus dimeterai seperti orang-orang Israel yang selalu mengucapkan kata gemar katimatova pada saat perayaan Yom Kippur, yang memiliki arti bahwa kita sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Lah sejak zaman Yesua, ketika Yesua mengajarkan kepada kita, meterainya itu di mana? Meterainya adalah saat kita keluar dari air. Dan disitulah ketika Yesua keluar dari air saat dibaptis oleh Yohanan Pembaptis, ada suara yang berkata apa? Inilah putraku, yang kepadanya aku berkenan, saudara-saudara. Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan Bapa Yahweh yang sama, Dia akan memproklamirkan namamu saat engkau keluar dari air. Dan Dia berkata, inilah putraku yang aku kasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan disitulah nama saudara itu ada dalam kitab kehidupan. Sehingga kelak ketika saudara itu mati, kalau Yesua belum datang dan harus berada dalam kursi pengadilan Tuhan, percayalah engkau akan terbebas dari segala hukuman. Karena saat malaikat membuka kitab kehidupan, nama kita ada di sana. Karena meterai kita itu sudah mutlak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman, apa sih iman? Iman adalah kemampuan untuk melihat perkara surgawi. Apakah kita juga rela melepaskan pengampunan kepada orang yang melukai hati kita? Ingat, perayaan Yom Kippur adalah perayaan yang sangat kudus. Kita harus selalu berusaha untuk menyingkirkan batu-batu kerikil yang membuat kita bisa berbahaya di hadapan Tuhan. Salah satu di antaranya adalah ketika hati kita
memiliki kedengkian dengan orang lain. Ingat, Yesua pernah mengajarkan doa Bapa kami agar kita pun bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimanakah kita bisa mengampuni atau bagaimana kita bisa diampuni kalau kita sendiri tidak bisa mengampuni orang lain? Jadi sekali lagi iman adalah kemampuan untuk melihat perkara surgawi. Apakah kita rela melepaskan pengampunan kepada orang yang melukai hati kita? Apakah kita juga mau dan rela harga diri kita diinjak atau dihina oleh orang lain? Kita abaikan saja, saudara-saudara. Kalau saudara tidak suka, ya paling abaikan saja, tidak usah saudara memiliki hubungan. Yang terpenting sekarang adalah kita harus yakin bahwa melalui nama Yeshua HaMashiach, kita dijamin keselamatannya. Yeshua berkata, Anoki haderek, wahaemet, wahahayim, lo yabo is el haab, bikti al yadi. Kalau diterjemahkan, akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kalau saya melihat dari teks ini, selalu sifatnya itu kehidupan yang kekal. Kalau Yesua berkata, akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Kata hidup di dalam teks berbahasa Ibrani ditulis dengan kata hayai, hidup yang kekal. Di dalam teks berbahasa Yunani ditulis dengan kata zoe, itu hidup yang kekal. Karena kalau bahasa Yunani itu ada beberapa ya, ada zoe, ada bios, ada psuche dan sebagainya. Itu kehidupan. Tetapi yang dikatakan hidup kekal itu adalah zoe. Hidup yang tanpa batas. Dan hari ini saya beritahu, Yeshua HaMashiach sudah memberikan kehidupan yang kekal kepada saudara sekalian. Jadi bersukacita dan bersyukurlah. Apalagi saudara saat dibaptis, namamu sudah diproklamirkan oleh Bapa Yahweh. Dan saudara bisa berkata bahwa darahnya sudah membebaskan kita. His blood set you free. Darahnya sudah membebaskan kita. Membebaskan dari mana? Membebaskan dari api neraka. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, persiapkan hatimu. Besok kita akan masuk dalam satu perayaan yang sangat sakral, yaitu Hari Raya Yom Kippur. Bagi saudara yang punya kekuatan fisik, silahkan hadir di hari yang maha kudus, di hari yang sangat suci. Bagaimana Bapa Yahweh turun dan menghapus semua dosa manusia, termasuk dosa kita. Kitab suci mengatakan bahwa dosa kita itu dipisahkan dari kita seperti ibarat asap yang dihembuskan oleh angin. Nggak akan bisa kita lihat lagi. Oleh darahnya betul-betul kita dilepaskan. Dan kita diberikan jaminan keselamatan yang pasti. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Di pagi yang indah ini kami bisa bersama-sama beribadah memuliakan Engkau. Dan hari ini kami sedang mempersiapkan diri kami untuk masuk perayaan Yom Kippur esok sore. Biarlah Bapa senantiasa memberkati kami. Sehingga kami bisa menunjukkan iman kami. Inilah iman kami Tuhan. Karena kami tahu iman itu terkadang harus bertolak belakang dengan logika.
Oleh sebab itu, Bapa, Engkau nyatakan kuasa-Mu atas diri anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa hadir di dalam perayaan yang sangat kudus, sangat sakral. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman Tuhan ini di dalam hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman minggu ini. Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur akan diadakan pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 6 sore. Ibadah Minggu pagi digabung sore. Dalam memperingati Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur, jemaat dipersilahkan untuk berpuasa selama 25 jam. Dimulai pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 6 sore dan buka puasa pada hari Senin 28 September 2020 pukul 7 malam. Serta jemaat dihimbau untuk membawa kertas bertuliskan dosa-dosa yang akan dibakar di Kehilat. Bagi jemaat live streaming dapat mengikuti ritual tersebut di rumah masing-masing. Hari Raya Sukkot akan diadakan pada hari Jumat 2 Oktober 2020 pukul 6 sore. Ibadah Sabat 3 Oktober 2020 digabung hari Jumat, dan untuk doa pagi tetap ada. Hari Raya Shemini Atzeret akan diadakan pada hari Jumat 9 Oktober 2020 pukul 6 sore. Ibadah Sabat 10 Oktober 2020 digabung hari Jumat, dan doa pagi tetap ada. Hari Raya Simchat Torah akan diadakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 6 sore. Ibadah Minggu pagi dan sore 11 Oktober 2020 tetap ada. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukacita melimpah bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya, saudara-saudara. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali kami esok sore untuk kami bersama-sama memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken Yehirotza. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka ufri atmat ka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akha umi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu.
Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shabbat Shalom, Bapak Yahweh selalu memberkati saudara semua. Amin. Haleluya, amin. Dikala ku berdoa